Kami hanya sekumpulan orang yang dibayar untuk menangkapmu. Lebih baik aku mati daripada menjadi pemuas hasratmu. Cepat selamatkan diri. Prajurit kerajaan Arthur sudah mengetahui keberadaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam channel Kumpulan Cerita. Masih bersama KC dengan cerita Arabella Transmigration, sebuah karya karangan Kak Starla. Selamat mendengarkan. Part 25. Arthur dan rombongan prajuritnya langsung menuju tempat terakhir yang didatangi Bella sebelum dinyatakan hilang. Daryl pun ikut dalam pencarian ini, karena ia sangat khawatir dengan keadaan kakaknya. Morris ingin ikut juga, namun bocah itu dilarang ikut karena masih kecil. Rombongan Arthur telah sampai di tempat kejadian. Terlihat para pengawal yang menjaga Bella sudah terkapar lemah dengan darah yang mengalir dari berbagai tempat. Tangan Arthur mengepal, emosinya mencuat, hingga membuat para prajurit yang merasakannya bergidik ngeri. Cari sampai ketemu. Jangan kembali jika belum membawa balik istriku. Jika kalian berani pulang dengan tangan kosong, aku akan menebas kepala kalian semua. Suara tegat tersirat khawatir dan kesedihan itu menggema di seluruh hutan. Para prajurit hanya mengangguk tanpa berani bersuara. Rasanya suara mereka ikut tercekat saat merasakan aura hitam pekat yang menyelimuti Arthur. Bahkan, hewan penghuni hutan itu ikut menutupkan mulut dan tak berani menimbulkan suara, bahkan sekecil pun. Sekarang! Para prajurit itu dibagi menjadi 4 kelompok. Zack memimpin sebanyak 50 prajurit menuju arah timur. Daryl memimpin 35 prajurit ke arah selatan. Jacob dengan 40 ke arah barat, sedangkan Arthur dan 25 prajurit rahasia ke arah utara. Semua kelompok telah menyusuri setiap sudut, mencari di mana keberadaan sang ratu. Para prajurit dan para dayang yang mengawal Bella tadi sudah dibawa kembali ke istana untuk diobati. Hanya Jacob yang tidak kembali, karena ia merasa bersalah tidak bisa menjaga ratunya dengan baik. Maka dari itu, walaupun kondisinya yang bisa dibilang cukup parah, Jacob tetap bersikeras untuk ikut andil dalam pencarian. Di istana, semua sangat terkejut dengan kabar hilangnya ratu. Kimberly tidak henti-hentinya menangis di dalam pelukan Cisander. Morris tampak termenung, bocah itu ingin menangis. Namun, air matanya tidak kunjung juga mau menetes. Semua penghuni istana sangat terpukul dengan kabar hilangnya Bella. Ya, kecuali satu orang yang sekarang tengah menyeringai puas di balik topeng kesedihannya. Semoga mereka sudah membawa jauh wanita jalang itu dan tujuanku akan tercapai. Batinnya menyeringai tipis. Orang itu tidak sadar jika sikapnya itu dilihat oleh penasehat kerajaan Wall. Di saat kerajaan tengah dilanda rasa khawatir, mereka sampai tidak sadar jika Tuan Putri Estemoral itu pergi dari istana tanpa pengawal atau dayang satupun. Evelyn mengeratkan jubah biru langitnya dan terus berjalan biasa agar tidak ada yang menaruh curiga padanya. Di balik tudung, kepalanya menunduk menatap tanah. Air matanya meluruh mendengar kabar itu. Kabar jika kakak iparnya hilang. Evelyn menyeka air matanya. Firasatnya hanya mengarah ke satu orang. Orang yang terang-terangan memang menginginkan kakak iparnya itu, William. Evelyn yakin Raja Torix itu adalah dalang dari penculikan ini. Maka dari itu, Evelyn tidak bisa tinggal diam. Evelyn harus mendatangi bajingan itu. Langkah Evelyn mengarah masuk ke hutan setelah berhasil melewati desa tanpa dicurigai. Tujuan Evelyn adalah area perbatasan antara Estemoral dan Torix. Evelyn sudah membuat keputusan jika ia akan mencari pria bajingan itu. Bahkan, jika harus masuk ke tanah kekuasaannya,
Evelyn tidak gentar sedikit pun. Rasa amarahnya pada pria itu mengalahkan rasa takutnya. Jika pria itu bisa masuk ke wilayahnya tanpa ketahuan, Evelyn pun bisa melakukan hal serupa. Bahkan, Evelyn berani menghampiri kerajaannya tanpa harus jadi pengecut dengan masuk sembunyi-sembunyi. Evelyn menghentikan langkahnya. Ia menatap sekitar, mencari sesuatu yang bisa mempermudah dirinya agar bisa sampai di perbatasan. Pandangannya terjatuh pada seekor kuda hitam yang terikat di salah satu pohon. Bibirnya menyeringai tipis dan langsung menghampiri kuda itu pelan-pelan. Sesekali, ia menatap sekitar, takut jika ada yang melihatnya dan bisa menggagalkan rencananya untuk mengamuk pada pria bodoh itu yang ternyata adalah seorang raja. Dirasa aman, Evelyn mulai membuka tali yang terikat di pohon itu. Sekali tebas dengan belatinya, Evelyn menyeringai puas dan cepat-cepat menunggangi kuda hitam itu menuju tujuan utamanya, sebelum pemilik kuda menyadari jika kudanya telah hilang. Istana dibuat geger kembali dengan hilangnya Evelyn. Kali ini, Chisender yang ikut turun tangan mencari kemana perginya Evelyn diikuti 100 prajurit. Kimberly tidak sadarkan diri saat mendengar kabar itu. Belum juga menantunya ditemukan, sekarang putrinya lagi yang menghilang. Di sisi lain, Arthur kembali gusar dengan kabar dari pengawal istana yang mengatakan jika adiknya menghilang di istana. Pria itu tampak frustasi. Dua wanita yang dicintai entah hilang kemana. Arthur mengacak rambutnya. Cepat temukan ratu sekarang! Titah Arthur membuat para prajurit kembali bergerak. Sorot biru laut Arthur menatap nyalang pepohonan rindang di depannya. Hingga netranya menangkap sesuatu yang menyala karena terpana sinar matahari yang sekarang sudah bertengger di atas kepala. Arthur menyadari benda itu dan memungutnya. Penyepit rambut berbentuk bunga mawar yang terasa familiar di mata Arthur. Arthur membolak-balikan benda itu dengan kening berkerut, seolah tengah berpikir mengenai benda yang sangat familiar itu. Setelah 35 detik berlalu mengamati benda itu, akhirnya Arthur mendapati jawabannya. Ini milik Bella, istrinya. Arthur yakin, karena ia yang membelikan ini khusus untuk Bella. Tanpa sadar, Arthur mencengkram penjepit rambut itu di telapak tangannya. Matanya menyorot tajam. Emosinya kembali terpancing saat mengingat jika istrinya sudah dibawa sejauh ini. Lihat saja, Arthur tidak akan membiarkan orang yang menculik istrinya hidup tenang. Arthur akan membasmi mereka semua. Bertahanlah istriku, aku akan segera menemukanmu dan tidak akan membiarkanmu hilang seperti ini lagi, gumam Arthur. Bella meringis menahan sakit di kepalanya. Matanya perlahan terbuka dan tidak bisa melihat apa-apa. Semuanya gelap. Bella hendak bergerak, namun sial, ternyata tangannya terikat. Bella berusaha mengingat apa yang terjadi. Setelah mencerna semua yang terjadi, membuat Bella tersenyum miris. Bella tidak menyangka jika ia akan berakhir di tempat gelap ini. Jika saja ia kuat, mungkin ia bisa membela diri walau sedikit saja. Namun, kenyataan pahit bahwa ia sangat lemah membuat Bella menertawai dirinya sendiri. Bella menatap sekeliling dan tidak bisa melihat apa-apa. Semuanya gelap, bahkan biar setitik cahaya pun tidak ada. Yang Bella rasakan hanyalah bau menyeruak yang masuk ke dalam indera penciumannya. Entahlah, Bella tidak bisa menjelaskan bau apa ini, karena semuanya seperti menyatu. Dari bau tanah, darah, bangkai dan pengap. Di mana Bella sekarang? Tanpa sadar, air mata Bella menetes. Di saat seperti ini, Bella hanya ingin melihat wajah Arthur. Apa Arthur sedang mencarinya atau tidak? Bella memejamkan matanya, menghalau air matanya yang akan kembali menetes. Bella merasa lemah. Ini kali pertama Bella mengalami penculikan seperti ini, dan hanya di zaman ini. Bella takut, dan yang ia lakukan hanya menangis tanpa suara. Apa ini adalah akhir dari kisahnya? Bella berharap semoga saja belum, karena Bella masih ingin hidup bahagia bersama keluarganya. Coba cek kembali keadaan wanita itu,
Lihat, apakah ia sudah sadar atau belum? Bella membuka matanya saat mendengar suara memantul itu. Tidak lama kemudian, muncul 2 orang berjubah hitam dengan obor di tangannya, membuat tempat gelap itu mulai sedikit bercahaya. Bella menatap orang itu tajam. Entah siapa yang menyuruh mereka melakukan ini. Setahu Bella, ia tidak pernah bermasalah dengan orang lain. Tapi, mengapa ada yang ingin berbuat jahat padanya? "Siapa kalian?" Suara Bella terdengar lirih. Tenggorokannya terasa tercekik saat mengeluarkan suara. Pria yang memegang obor itu berjalan mendekati Bella dan mendekatkan obor itu di hadapan Bella untuk melihat wajahnya. "Sungguh memprihatinkan," ujar pria itu saat melihat wajah Bella sudah berantakan. Bella menggeram dan menatap tajam pria itu. "Siapa kalian? Dan mau apa kalian?" tanya Bella sekali lagi. Pria itu terkekeh. "Kami hanya sekumpulan orang yang dibayar untuk menangkapmu," ujar pria itu membuat Bella mengernyit. "Siapa yang menyuruh kalian?" tanya Bella penasaran. Orang itu kembali terkekeh dan dengan kurang ajarnya ia memegang dagu Bella. "Orang yang ada di sekitarmu," ujar pria pemegang obor itu, membuat temannya yang berdiri di belakangnya langsung memukul kepalanya. "Hei, mengapa kau memberitahunya?" Pria pemegang obor itu menoleh pada temannya dan kembali menatap wajah Bella yang terlihat sedang menatapnya tidak suka. "Dia terlalu bodoh, jadi dia tidak akan mengetahuinya," ujar pria pemegang obor itu. Bella mendelik tajam. "Lepaskan tangan kotormu dari wajahku," tegas Bella penuh penekanan saat pria itu mulai menelusuri wajahnya dengan tangan kotornya. Pria itu terkekeh dan memberikan obor itu pada temannya. Setelahnya, ia menangkup wajah Bella dengan kedua tangannya, menatap lekat wajah cantik yang sudah sebab ini dengan seringai nakalnya. "Kau sungguh cantik. Aku akan merasa beruntung jika bisa menikmati tubuhmu," ujarnya nakal sembari menatap penuh gairah ke arah tubuh Bella. Bella menggeram marah. Rasa takut menjalar ke seluruh aliran darahnya. Pemikiran mengenai mereka yang akan memperkosanya membuat nyali Bella menciut. Jika itu terjadi, mungkin Bella akan mengakhiri hidupnya sendiri. "Jaga bicaramu. Aku bersumpah, jika aku bebas nanti, aku akan membunuhmu. Jika berani menyentuhku walau sedikit pun." Tegas Bella berusaha terlihat tetap kuat. Jika ia terlihat lemah, maka orang-orang ini akan semakin melunjak. Bukannya takut, pria itu malah tertawa. Jelas, pria itu tengah menertawai Bella sekarang, dan Bella menyadari itu. "Bagaimana kau bisa membunuhku jika kau sendiri tidak tahu bisa selamat atau tidak?" Bella mengatupkan bibirnya. Benar, bagaimana bisa ia membunuh mereka semua jika dirinya saja bisa terbunuh? Bella jadi menyesal menjadi gadis lemah. Pria itu mengusap pipi Bella dengan ibu jarinya, membuat Bella tambah dibuat geram. "Kau lancang sekali, lepaskan tanganmu dari wajahku." Bella memejamkan matanya. Rasanya ia ingin menghantam pria lancang ini jika saja dirinya bisa. Pria itu mendekatkan wajahnya pada Bella membuat Bella melotot. "Apa yang kau lakukan?" "Aku bisa saja membantumu untuk lepas, tapi dengan imbalan, kau harus menjadi pemuas nafsuku." Potong pria itu seraya mendaratkan kecupan di bibir Bella dan menyeringai lebar. Ia belum menjauhkan wajahnya. Bella tersentak dengan kecupan itu. Tiba-tiba, ia teringat pada Arthur, membuat Bella menitikkan air matanya. Bella merasa ini adalah akhir kisahnya dengan Arthur. Bahkan, Bella tidak tahu bagaimana nasibnya sekarang. Apa dia bisa lepas atau malah mati terbunuh? Bella menantang pria kurang ajar itu. "Dalam mimpimu, lebih baik aku mati daripada menjadi pemuas hasratmu," semprot Bella dengan air mata meluruh. Pria itu mendesah dan memasang wajah kecewa. "Baiklah, itu pilihanmu.
Jika kau memilih mati saja, aku akan mengabulkannya. Tapi setelah kau merasakan ini..." Pria itu kembali mencium kasar bibir Bella dengan tangannya yang menahan wajah Bella erat. Bella berusaha menghindar dari perbuatan bajingan pria itu. Namun, tubuhnya terlalu lemah, ditambah tenaga pria itu yang lebih besar. Bella hanya bisa menahan bibirnya agar tidak terbuka. Hanya itu yang bisa ia lakukan sekuat tenaga. Dalam hati, Bella selalu memohon, semoga ada yang menolongnya. Temannya yang melihat itu hanya geleng-geleng kepala. Dia tahu sifat pria itu yang sudah kelewatan mesum jika sudah melihat wanita cantik. "Cepat selamatkan diri! Prajurit kerajaan Arthur sudah mengetahui keberadaan kita!" Cukup sekian part kali ini. KC akan kembali dengan part selanjutnya.